Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, hari ini saya rasa kalian kurang begitu bersemangat. Apa belum sarapan ya? Belum, Bu. Belum, oke. Nanti dicarikan tempat ada Pak Amin. Oke, untuk hari ini itu pembahasan tentang lokal karya kedua kami bertiga di SMP 1 Ponorogo, di mana lokal kedua itu berisi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berhubungan dengan P5, di mana ini nanti teman-teman diminta untuk belajar mengembangkan modul P5-nya. Pak, ada aku, Pak. Bagaimana ini, pemirsa? Tidak jalan. Salam chat. Iki loh, Pak. Salam. Besar toh? Ya wes. Lanjut untuk tujuan kita pembahasannya itu nanti diharapkan Bapak Ibu guru bisa merefleksikan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di tahun pertama sebagai sekolah penggerak. Kemudian menganalisa miskonsepsi pelaksanaan P5 di sekolah kita. Terus merancang asesmen proyek P5 yang menyasar pada profil pelajar Pancasila. Kemudian mengoptimalkan kegiatan P5 di sekolah kita yang berdampak kepada siswa. Ini untuk hari ini saya minta bahwa teman-teman untuk kesediaan dirinya, di mana pembukaan mulai dari diri, berarti mulai dari diri ini nanti saya harap teman-teman bisa memperhatikan saya. Terus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini topik yang akan kita bahas di pembahasan saat ini, yaitu tentang pengembangan proyek profil P5. Kemudian rancangan asesmen P5 yang efektif itu menyasar pada P5 bagaimana, terus optimalisasi kegiatan proyek yang berdampak pada murid. Yang pertama itu pengembangan proyek P5. Materinya sudah saya kirim ke teman-teman di grup, bisa kalian buka sendiri di mana profil P5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, ini sudah bisa dipelajari sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intinya ini ya, sih langsung Pak. Landasan pengembangannya itu tentang holistik, konseptual, eksploratif, terus berpusat pada murid. Untuk P5 ini kita buat berapa sih? Tim nih. Untuk pengembangan itu kan mesti ini kita buat tim dulu toh. Nah itu timnya kan sudah jadi kemarin. Terus intinya kan kita sudah buat toh kemarin itu. Itu modulnya kita itu memperbaiki yang lalu. Berarti kalau evaluasi. Nah ini ceritanya di sini ini nanti saya meminta teman-teman untuk praktek langsung bagaimana cara mengembangkan modul P5. Nah, LK-nya sudah saya kirim, coba teman-teman dibuka di grup tentang LK4. Untuk materi bisa dipelajari sendiri, langsung ke prakteknya saja. Di grup kreatif Pak. Rawai. Grup Rawai. Nah ini
lembar kerjanya ini ya. ya. Di lembar kerja itu saya juga mengirim BSKAP dan juga subelemen-elemen dan dimensinya. Ini Pak ya? Ini deh. Iya. Nah, langsung dibuka di lembar kerjanya saja, Pak. Lembar kerja. Ya. Oke. Nah, maksudnya ini ya. Bisa. Di lembar kerja itu tujuannya apa? Yaitu kita mampu merancang ide proyek dengan asesmen yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila dan kegiatan yang berdampak pada murid sesuai dengan konteks pendidikan kita, maksudnya di sekolah kita. Acuannya itu ada di ini. Dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila, yaitu http kurikulum kemendikbud.go itu sudah ada, sudah saya kirim tadi. Panduannya juga ada. Nah, ini penentuannya. Pada implementasi P5 ini di lapangan setidaknya terdapat 3 sampai 7 subelemen profil pelajar Pancasila yang perlu dipilih menjadi sasaran proyek. Pada lembar kerja ini, cobalah mengidentifikasi satu dimensi elemen subelemen yang dapat dipilih oleh sekolah kita. Kemudian pemilihan dimensi sasaran proyeknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan murid, baik dari asesmen mandiri maupun dari hasil rapat pendidikan atau visi misi sekolah. Setelah mendapatkan ide, silakan dituliskan fase, dimensi, elemen, subelemen, rumusan Pak sesuai fase beserta alasan pemilihan dimensi tersebut. Nah, ini untuk fasenya itu Bapak Ibu bisa isi karena kita di fase SMP itu berarti fase D. Dimensinya kita pilih mana Pak? Dia lupa di yang saya kirim tadi di elemen subelemen. Yang ini, nah, yang dimensi. Harus download Pak? Sudah. Ini saya dimensi. Pak jalan. Oh. Ini apa nih? Aku mau sampai. Enggak ini. Ini Pak. Ini apa nih? Aku mau sampai. Enggak ini. Ini Pak. Gelokan berapa? Ini ya Pak. Ini ya Pak. Tuh, bukan. Berarti di LK1. Anu sing iki lho, Pak. LK1. Itu metune. Oh, 12 ini kita masuk nih membayang dulu. Nah, ini aja teman-teman, langsung saja. Dimana kita dapat ini dimensi mandiri, kita pilih dimensi mandiri itu berdasarkan dengan buku panduan P5 dan juga berhubungan dengan elemen, subelemen dan elemen yang ada di yang sudah disiapkan. Kemudian elemennya itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Subelemennya mengembangkan refleksi diri. Energi wangi ya Bu ya. Kita sudah mengevaluasi, kemudian kita refleksikan. Rumusan subelemen sesuai yaitu memonitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul
berlandaskan pada pengalaman yang mempertimbangkan strategi pembelajaran sesuai dengan minat tujuan belajar sendiri, minat belajar para peserta didiknya. Kemudian 2, setelah mengidentifikasi itu, di mana kita memetakan dimensi, elemen, dan subelemen menjadi tujuan proyek. Nah, ini temanya yang kita pilih itu kemarin suara demokrasi dengan topiknya satu suara membawa kemajuan. Alasan pemilihan ini yaitu salah satu praktek kegiatan demonstrasi yang terjadi di sekolah, pembelajaran kontekstual dan kegiatan pemilihan ketua OSIS akan menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi siswa sebagai bekal kehidupan masyarakat. Itu yang akan kita laksanakan kira-kira harusnya bulan ini ya, ya Bu ya? Pemilihan OSIS. Iya kan, harusnya bulan ini ya. Kemudian untuk pengembangannya kita kembangkan mengembangkan refleksi diri itu peserta didik dapat menuliskan tujuan pembelajaran sendiri, strategi belajar, memprediksi dan mengidentifikasi tantangan belajarnya. Terus instrumen yang kita gunakan untuk pengembangan yaitu rubrik dan lembar refleksi. Untuk rubrik dan lembar refleksi itu ada di BSKAP dan juga di subelemen dan elemen itu ada contohnya. Bisa kita buat sendiri, kita edit semaksimal mungkin. Kegiatan proyeknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini rubrik ini teman-teman. Rubrik ini bisa kita lihat, kita buat di berdasarkan panduan pembelajaran proyek penguatan P5. Itu sudah ada. Ini kita buat rubriknya sendiri seperti ini. Tinggal ngedit. Jadi kita tidak mengarang, nggak usah mengarang, kita ngedit saja sudah. Kembali ke PPT Pak. Apa? Halaman 51. Iya. Nah, ini sedikit miskonsepsi P5. Gimana miskonsepsinya? Tujuan pembelajaran P5, tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Padahal konsep yang benar itu tujuan pembelajaran proyek harus sampai menyasar rumusan subelemen untuk setiap jenjang. Salah satu contohnya ini rumusan subelemen dimensi berkebinaan global. Elemen yang mengenai ini berkebinakaan global ini ya teman-teman, ini alur perkembangan dimensi kebinekaan global ini diambil dari BSKAP tadi. Ini panduannya ada. Jadi kita nggak usah ngarang, senikono tinggal ngambil, mencocokkan, copy paste, sudah. Terus miskonsepsi yang lainnya yaitu project profil itu adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Konsep yang benar itu struktur project profil berbeda dan berada di luar struktur mata pelajaran. Beda. Kemudian miskonsepsi lagi, kegiatan project profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam generasi karya. Itu miskonsepsi. Yang benar itu produk akhir project profil bisa berupa aksi, kampanye, pertunjukan dan sebagainya dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Yang penting prosesnya. Nah, ini perbedaan antara pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek. Itu kalau pembelajaran proyek itu penekanannya pada produk dan bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian kalau berbasis proyek itu penekanannya kepada prosesnya. Prosesnya, alurnya bagaimana, terus kegiatannya bagaimana. Jadi beda ya. Kemudian miskonsepsi lagi, asesmen proyek menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran, itu miskonsepsinya. Yang benar, konsep yang benar itu asesmen proyek fokus menyasar profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Sudah?
saya kira cukup untuk penghibasan kali ini. Untuk LK-nya kita kan kerjakan untuk bersama-sama ya teman-teman. Maksudnya nggak mandiri, tetapi berkelompok, karena setiap tema itu kan fasilitator ketuanya itu berbeda-beda ya Bu Desia. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham. Kalau kurang paham bisa dipelajari sendiri pada materi yang sudah saya kirim. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.